Alternative form atau bentuk alternatif adalah bentuk-bentuk Pokemon tertentu ketika memasuki mode atau variasi tertentu yang memang ada di diri mereka, yang biasanya akan memberikan variasi beragam pada warna dan bahkan tipe serta statistik mereka. Ini hanyalah bentuk-bentuk perbedaan pada diri mereka untuk mendeskripsikan jika ada perbedaan meskipun mereka sama spesiesnya, bisa dalam bentuk gabungan, perubahan mode, statistik, dan bahkan sekedar warna dan pola yang menutupi Pokemon-Pokemon tersebut, memungkinkan para pelatih mencari manakah yang harus mereka ambil atau mungkin harus mereka ambil semua gitu, meskipun agak tampak mustahil ya. Dan ada beberapa alternatif form Pokemon yang cukup banyak sehingga makin susah dikoleksi semuanya, dan berikut beberapa dari mereka. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Unown. Sekelompok Unown muncul dalam berbagai bentuk di Pokemon. Unown diperkenalkan di Pokemon Gold and Silver di generasi kedua dan merupakan Pokemon pertama yang memiliki beberapa bentuk gitu. Unown sendiri dirilis dengan 26 bentuk dan setiap bentuk dimodelkan berdasarkan salah satu dari 26 huruf dalam alfabet. Dua bentuk lainnya mewakili tanda seru dan tanda tanya yang ditambahkan di generasi berikutnya ya. Semua bentuk Unown yang berbeda ya punya kesamaan dalam pertempuran dengan gerakan atau jurus yang tersedia dan statistik dasar yang sama. Tapi dua bentuk tanda baca Unown memang sedikit berbeda, tetapi itu hanya dalam segi statistik ya. Arceus. Arceus memanglah tampak seperti Arceus tanpa ada perbedaan. Namun aku belum menyebutkan apa yang dapat ia lakukan. Arceus adalah dewa semua Pokemon dan karakter utama dari game spin-off Pokemon yaitu Legend Arceus yang sangat ikonik. Monster legendary ini memiliki kemampuan untuk berubah menjadi 18 bentuk yang berbeda. Setiap bentuk ini sesuai dengan salah satu dari 18 tipe monster Pokemon yang berbeda. Dan itulah yang dapat ia lakukan dalam bentuk alternatif tersebut. Arceus adalah Pokemon tipe normal secara default ya. Tetapi tipe dan juga bentuknya berubah berdasarkan plat atau kristal Z yang dipegang Pokemon tersebut. Arceus yang tidak memegang plat atau kristal Z akan tetap dalam bentuk defaultnya yaitu tipe normal. Tidak ada perbedaan visual yang signifikan antara setiap tipe Arceus, tetapi warnanya akan berubah tergantung pada jenis item yang dipegangnya tersebut ya. Vivillon. Vivillon mungkin menyerupai sejumlah Pokemon serangga di awal permainan di dunianya, tetapi hanya Pokemon ini yang hadir dalam berbagai bentuk yang berbeda sebagai serangga rute awal tersebut. Ini bukan perbedaan tipe ya. Vivillon juga tidak bergantung pada apapun yang terjadi dalam permainan untuk berubah. Sebaliknya, warna dan desain pada sayap Vivillon bergantung pada wilayah geografis tempat scatterbug atau telur pertama kali ditemukan. Terdapat 18 pola berdasarkan berbagai biome seperti High Plains, Savanna, dan Icy Snow. Ditambah dua pola tambahan yaitu Pokeball dan juga Fancy yang eksklusif. Bentuk-bentuk ini hanya berbeda visual dan tidak mempengaruhi statistik atau kumpulan move Vivillon. Ini mewakili kupu-kupu yang beragam di seluruh dunia pastinya. Farfrow. Desain Farfrow terinspirasi dari Poodle, dan berbagai bentuk Pokemon ini mencerminkan hubungan ras anjing tersebut dengan perawatan yang sangat kreatif. Selain tampilan defaultnya, Farfrow memiliki 9 bentuk yang semuanya dibuat dengan membawa Pokemon tersebut ke seorang perawat. Bentuk-bentuk ini tidak mempengaruhi pertarungan statistik atau tipenya, tapi bisa mempercantik Farfrow yang mungkin tampak membosankan dengan warna defaultnya. Zygarde. Zygarde adalah Pokemon legendary yang tampak lemah di atas kertas saat dalam bentuk shell ataupun core. Tetapi mekanisme yang unik membuatnya menjadi Pokemon yang tangguh dalam pertempuran. Bergantung pada jumlah bentuk, Zygarde memiliki 3 atau 5 bentuk yang dapat diubah-ubah. Dalam cerita Pokemon sendiri, Zygarde terbentuk ketika sel-sel individu berkumpul menjadi inti Zygarde. Inti-inti ini berkumpul menjadi Zygarde 10% form yang muncul dalam bentuk seekor anjing. Atau form ini kemudian dapat berubah menjadi Zygarde 50 form yang seperti ular gitu, yang juga dapat berubah menjadi Zygarde dalam bentuk komplit yang berkaki 2. Silvally. Silvally memiliki sedikit kesamaan visual dengan Arceus, meskipun campuran cakar, sirip, bulu, dan bahkan bautnya menjadikannya salah satu monster yang tampak aneh dalam dunia Pokemon. Seperti Arceus, Silvally juga dapat berubah menjadi 18 form yang berbeda. Silvally diciptakan oleh Aether Foundation di wilayah Alola menggunakan sel dari berbagai jenis Pokemon.
Asal-usul campuran inilah yang tercermin dalam bentuk Silvally, yang mewakili masing-masing tipe elemen dalam Pokemon. Silvally mengubah bentuk dan tipe berdasarkan memori yang dimilikinya. Setiap bentuk mengubah bulu kepala dan sirip ekor Silvally ke warna yang relevan dengan tipe yang dimasukkan. Minior. Minior adalah Pokemon tipe Rock dan Flying yang menyerupai Meteor. Minior hanya memiliki dua bentuk dasar yang dapat diubah secara bersamaan dengan kemampuannya, yaitu Shield Down. Minior memiliki statistik defense dan special defense yang tinggi dalam Meteor form, tetapi statistiknya beralih ke attack dan special attack serta kecepatan dalam core form. Minior memasuki pertempuran dalam bentuk inti ya, tetapi Pokemon ini akan bertransisi jika titik serangannya turun di bawah 50%. Dan yang membuat Minior bisa berada di antara Pokemon dengan bentuk terbanyak adalah bentuk meteornya yang hadir dalam 7 variasi berbeda, masing-masing dengan warna yang berbeda, yang semuanya sangat cantik dan menyegarkan banget. Pumpkaboo. Georges memiliki salah satu entry Pokédex yang paling menakutkan dalam dunia Pokemon, dan bentuknya yang berbeda menjadikannya monster yang menarik untuk dibawa ke pertempuran. Pumpkaboo dan Georges dapat ditemukan dalam bentuk kecil, sedang, besar, atau bahkan super besar. Bentuk yang lebih besar lebih jarang ditemukan di alam liar. Meskipun setiap ukuran memiliki penyebaran statistik yang berbeda, tapi totalnya tetap sama ya. Untuk Pumpkaboo sendiri, setiap peningkatan ukuran dari kecil ke ukuran super meningkatkan HP Pokemon dan menurunkan kecepatannya. Georges melihat perubahan statistik yang sama ya, meskipun HP dan serangan meningkat dengan setiap peningkatan ukuran. Sebagai kompensasi, kecepatan Georges ini menurun drastis seiring bertambahnya ukuran bentuknya, jadi makin besar yang makin lambat. Alcremie. Desain Alcremie terinspirasi dari kue, krim, dan makanan penutup lainnya, dan bentuknya pun beragam. Bentuk Alcremie didasarkan pada jenis krim Pokemon dan rasa manisnya. Karena ada 9 jenis krim dan 7 rasa manis yang berbeda, Alcremie dapat muncul dalam 63 bentuk yang berbeda. Jumlah 63 ini tidak termasuk bentuk-bentuk lain seperti misalnya Jajentamaxnya gitu ya, yang menambahkan lebih banyak bentuk pastinya. Bentuk-bentuk yang berbeda ini tidak mempengaruhi pertempurannya, tetapi setiap jenis krim memiliki entry Pokédex dan sprite menunya tersendiri. Spenda. Variasi Spenda sebenarnya tidak dicatat dalam game sebagai bentuk yang berbeda ya, tetapi berbagai perbedaan visual Pokemon ini sangat mengesankan. Spenda memiliki begitu banyak bentuk visual sehingga sebagian besar pemain mungkin tidak akan melihat sebagian besarnya juga, alias nggak mungkin nemuin Spinda dalam pola tertentu dalam sekali jalan. Sebenarnya setiap Spinda memiliki 4 titik berwarna pada tubuhnya. Nah, lokasi titik-titik ini ditentukan oleh nomor kepribadiannya. Sistem ini memberikan sekitar 250 kemungkinan lokasi di setiap titik, sehingga jumlah total kemunculan Spinda dalam pola berbeda sangat banyak. Sejumlah kombinasi yang berbeda mungkin terlihat serupa karena tumpang tindih gitu. Ya, perlu kejelian mata dan ingatan bagus sih untuk memperhatikan form dari Pokemon ini. Dan itulah beberapa Pokemon dengan alternatif form terbanyak. Masih ada beberapa yang tidak terlalu banyak tapi cukup menarik untuk dilihat. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.